Kenapa ini perlu? Karena transformasi. Oke, lanjut kabar yang cukup gacor nih bos. Dari info yang dibagikan lembaga KRIS, ada foto-foto dan videonya yang mengutip dari akun resmi Pusen Armet TNI Angkatan Darat. Nah, ini kalau sudah dibagikan artinya bukan bersifat rahasia ya bos. Jadi dari postingan itu jelas, kini TNI Angkatan Darat ternyata sedang menyiapkan sesuatu yang cukup gacor nih. Pada kegiatan uji naskah doktrin Armet TNI AD yang digelar untuk menguji validitas dan implementasi doktrin baru artileri modern, muncul konsep baru yang bikin banyak wajah langsung melongo. Namanya IFSS bos. Bisa kalian baca sendiri, Integrated Fires and Strike System. Kalau diterjemahkan ke bahasa Mimin, artinya adalah sistem tembakan dan serangan terpadu. Dan ini bukan sekedar upgrade meriam biasa, tapi perubahan total cara Armet, pasukan artileri Medan TNI AD berperang di masa depan, bos. Jadi kalau dulu pasukan Armet identik dengan dukungan tembakan meriam, nah sekarang nggak cuma itu. Konsepnya berubah menjadi sensor melihat target, data dikirim real time, lalu senjata yang paling dekat langsung menghantam. Duar. Ini mirip gaya perang modern NATO, Amerika, bahkan Tiongkok. Kemudian, di dalam slide doktrin itu terlihat jelas TNI Angkatan Darat sedang melakukan transformasi organisasi, lompatan teknologi, perubahan doktrin hingga modernisasi sistem tempur, bos. Dan yang paling menarik, mereka pun membagi sistem serangan menjadi 4 lapis tembakan. Nah, apa sajakah itu? Oke, di level pertama, Layered Fires, jangkauan 0,5 sampai 40 km. Ini adalah level tempur taktis klasik, bos. Jadi pakai meriam 105 mm, 155 mm, howitzer dan artileri di garis depan. Fungsinya jelas, yaitu memberi dukungan langsung untuk pasukan manuver. Jadi kalau infanteri lagi perang di depan, artileri level 1 ini bisa buka jalan, bos. Kemudian naik ke level 2 ada Precision Fire. Nah, ini udah masuk ke era perang modern nih. Jangkauannya 40 sampai 300 km. Di dalam slide muncul nama Astros 2, MLRS, ITBM, kemudian ada SR5. Nah, ini senjata GMLRS baru nih buatan Tiongkok yang katanya diincar TNI Angkatan Darat. Nanti di ujung kita bahas, bos. Kemudian lanjut ada Guided Cells, Loitering Munition alias drone kamikaze sampai UAV. Artinya TNI Angkatan Darat kini mulai mengarah ke serangan presisi berbasis drone dan roket pintar. Jadi bukan lagi asal bombardir seperti dulu, bos, tapi target spesifik untuk dihantam secara akurat. Makanya judulnya tadi Precision Fires, yakni tembakan presisi. Lanjut ke level 3 ada Deep Strike. Jadi ini maksudnya serangan dengan penetrasi yang lebih nancep nih, lebih dalam ya kan. Jangkauannya lebih dari 500 km, bos. Dan di level ini targetnya bukan lagi pasukan depan, tapi pangkalan, radar, pusat logistik, bahkan target maritim besar seperti kapal perang, bahkan mungkin kapal Indo. Nah loh, ini masuk ke kategori serangan jarak jauh strategis, bos. Senjatanya jelas bisa pakai rudal balistik ITBM Khan. Kemudian lanjut di level terakhir, warna merah nih, bos. Tulisannya ICBM pula. Nah loh, apakah itu? Simak videonya sampai habis. Oke, lanjut. Jadi di bagian paling bawah kalian lihat muncul level yang langsung bikin banyak orang terkecoet. Level 4, National Strategic. Jangkauannya lebih dari 1000 km dengan keputusan presiden. Bisa kalian baca-baca sendiri, bos. Dan di kolom alusista tertulis satu kata yang cukup ngeri-ngeri tak sedap, yaitu ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, artinya rudal balistik antar benua. Waduh. Nah, tenang dulu, bos. Kalau kalian tetangga Indonesia jangan langsung panik ya. Ini bukan berarti Indonesia tiba-tiba bikin rudal nuklir, lalu besoknya langsung cosplay jadi negara superpower. Karena jelas Indonesia bukan negara nuklir, bos. Bahkan menentang senjata nuklir. Tapi kemunculan istilah ICBM ini
menunjukkan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu cara berpikir strategis TNI Angkatan Darat mulai berubah. Mereka sepertinya kini mulai bergerak ke arah perkuatan daya tangkal atau deterrence, strategic strike, perang jarak jauh, dan operasi multi-domain modern. Makanya ada ICBM. Pertanyaannya, apakah suatu saat kita akan menggunakan ICBM? Ya, jawabannya tergantung situasi dan kondisi. Tergantung pemimpin, tergantung doktrin, ya kan? Kemudian lanjut, di gambar yang lain juga muncul kalimat strategic system multi-domain operation. Ini artinya perang masa depan kita tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, bos. Semuanya nanti akan terhubung dalam satu jaringan tempur. Drone mencari target, radar mendeteksi musuh, satelit mengirim data, pusat komando menganalisa, lalu MLRS atau rudal ITBM atau bahkan ICBM langsung menembak. Inilah yang disebut sensor to shooter network. Kalau konsep ini benar-benar berhasil diterapkan, maka bukan kaleng-kaleng, bos. Pasukan armet tak lagi sekedar pasukan artileri biasa di masa depan, tapi berubah menjadi sistem tempur digital modern. Nah, tapi ya balik lagi ke kocek, bos. Jelas yang begini-beginian perlu banyak teknologi dan tentu perlu banyak pulus, ya kan, untuk mengadakannya. Kita harus punya satelit, kita harus punya AI, data link militer, drone, cyber warfare, anti-jamming, radar, bahkan secure communication system. Apakah TNI akan melengkapi semua perlengkapan dan senjata ini? Mari kita nantikan saja di masa Indonesia Emas 2045, bos. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi disebutkan ada senjata SR5 GMLRS nih, bos. Nah, senjata apakah itu? Oke, lanjut. Jadi SR5 GMLRS ini buatan Tiongkok. Jadi bayangkan sebuah truk militer berhenti hanya beberapa menit, lalu tiba-tiba duar menembakkan hujan roket presisi sejauh ratusan kilometer. Setelah itu langsung kabur sebelum musuh sempat membalas. Nah, jadi senjata ini diproduksi oleh perusahaan pertahanan raksasa Tiongkok, bos, Norinco, dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada pameran militer Eurosatory 2012 di Paris, Prancis. Sejak saat itu SR5 langsung menarik perhatian karena dianggap sebagai saudara Asia dari HIMARS-nya Mama Rika. Jadi bisa dibilang tiruannya HIMARS, bos. Tapi kalau HIMARS membawa satu pot roket, nah beda cerita dengan SR5 ini bisa membawa dua pot sekaligus. SR5 sendiri adalah sistem peluncur roket multilaras berpemandu atau Guided Multiple Launch Rocket System. Senjata ini bisa menembakkan roket 122 mm dengan Fire Dragon B7, jangkauan maksimum 40 km. Kemudian ada roket 220 mm-nya King Dragon 60 GR1, jangkauan maksimum 70 km. Bahkan katanya bisa menembakkan roket kaliber besar 300 mm hingga rudal balistik 610 mm. Nah, ini sudah seukuran rudal balistik kan, bos. Artinya jangkauannya bisa tembus sampai ratusan kilometer. Selain itu, kabarnya ia juga bisa menembakkan amunisi berpemandu, bahkan drone kamikaze. Akurasi roket berpemandunya pun bahkan disebut meleset hanya kurang dari 3 meter. Artinya radar, gudang amunisi, markas komando, bahkan kapal perang bisa dihantam dengan sangat presisi. Ngeri sedap. Pertanyaannya, apakah TNI Angkatan Darat akan mengambil senjata buatan Tiongkok ini? Berapa unit? Mari kita tunggu sama-sama, bosku. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make sense.